Transaksi uang elektronik melalui layanan dompet elektronik di Indonesia meningkat. Namun di sisi lain, tindak kejahatan dalam transaksi digital juga makin mengancam. Sementara RUU PDP, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, belum disahkan hingga kini. Laporan Morgan Stanley dalam riset berjudul Disruption Decoded Indonesia Banks Fintech Continues to Lead Digital Payment pada 2019 menyebutkan sistem pembayaran digital dikelompokkan ke dalam dompet digital yang diterbitkan sejumlah perusahaan. Ini termasuk perusahaan rintisan teknologi finansial Techfin, perbankan, perusahaan perdagangan secara elektronik, e-dagang, dan operator telekomunikasi. Sekitar 20% dari total responden mengaku lebih memilih dompet digital perusahaan rintisan teknologi finansial dibandingkan dengan milik perbankan, operator telekomunikasi, dan perusahaan e-dagang. Pemakaian tertinggi untuk transportasi, pesan makanan daring, dan isi ulang. Penggunaan dompet digital terhadap total pembayaran transaksi baik daring maupun luring telah mencapai 38%, terutama didorong penggunaan dompet elektronik milik perusahaan Techfin di kota-kota besar. Masih merujuk riset Morgan Stanley pada 2019, 3 alasan teratas mengapa responden mau menggunakan dompet digital adalah karena kemudahan pemakaian, diikuti alasan diskon dan rendahnya risiko pencurian. Namun, soal metode pembayaran, responden lebih memilih uang tunai sebagai yang pertama yang paling disukai, diikuti dompet digital milik perusahaan Techfin. Tapi benarkah risiko pencurian dalam penggunaan dompet digital rendah? Bagaimana soal pengamanan data pribadi? Pengungkapan kasus pembobolan rekening wartawan senior Ilham Bintang awal Januari lalu membawa polisi ke sindikat pembobol rekening asal Sumatera Selatan. Mereka mengaku sudah beraksi 19 kali sejak 2018. Menurut polisi, total kerugian seluruh korban pembobolan rekening sindikat ini diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Ini termasuk saldo rekening Ilham Bintang yang dikuras hingga 300 juta rupiah. Modusnya, penjahat digital memanipulasi identitas dan kartu SIM milik korban untuk menguras rekening korban di 2 bank berbeda. Sejak 2016, kejahatan digital marak. Caranya mulai dari penipuan via telepon, phishing, pengalihan kontak, hingga pencurian one-time password atau OTP. Aksi copet dompet digital juga mengintai pengguna aplikasi transportasi online. 17 Juni 2017, pengguna aplikasi tiba-tiba mendapatkan pesan singkat berisi kode verifikasi. Korban kemudian dihubungi seseorang yang mengaku driver yang salah masukkan nomor telepon pelanggannya dengan nomor telepon korban. Saldo dompet digital korban ludes tak lama setelah ia memberikan kode verifikasi pada pelaku. Hingga 2020, kasus penipuan serupa ini terus terjadi. Awal Januari 2020, salah seorang warga tertipu pencopet digital hingga 28 juta rupiah. Pelaku menggunakan modus aplikasi ojek daring ketika korban memesan dan membayar jasa melalui akun dompet digitalnya. Berdalih dengan alasan akun dompet digitalnya sedang mengalami gangguan, pelaku memperdaya korban dan mengambil alih akunnya. Modus penipuan melalui aplikasi ojek daring biasanya dengan 3 cara. Memancing korban agar memberitahu kode password akun, transfer e-banking, dan pengalihan kontak telepon atau pembajakan kartu SIM. Ketika pelaku mendapatkan akses ke akun dompet digital atau identitas lainnya dari korban, dalam sekejap rekening korban terkuras. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi uang elektronik pada 2019 mencapai lebih dari 5 miliar transaksi dengan nilai sekitar 145,1 triliun rupiah. Jika dirata-rata dalam 365 hari, setidaknya terdapat 14 juta transaksi elektronik setiap harinya. Ini menjadi celah munculnya para penjahat digital di antara transaksi uang elektronik atau saldo uang digital. Lalu bagaimana menghadapi kejahatan digital? Salah satunya adalah Anda yang harus menjaga keamanan data pribadi baik di lingkungan sekitar ataupun di media sosial. Jangan mengumbar informasi tanggal lahir, memposting informasi lokasi atau keberadaan Anda, memposting kartu identitas, menghapus pertemanan dengan orang tak dikenal. Dan jangan memposting informasi terkait anak Anda dan jangan terlalu menunjukkan situasi pekerjaan Anda. Anda juga dapat menghindari email jebakan agar terhindar phishing dengan cara-cara berikut ini.
Sementara aplikasi dompet digital berupaya melindungi konsumennya dengan sejumlah langkah. OVO misalnya menerapkan one-time password dan PIN saat masuk akun dan meminta PIN setiap kali konsumen ingin melakukan transaksi. Konsumen juga diminta menyampaikan kartu identitas dan swafoto dengan kartu identitas saat mendaftar menjadi pengguna aplikasi OVO. GoPay mensyaratkan OTP tiap kali masuk akun dan meminta PIN saat transaksi. Sama seperti OVO, konsumen saat pertama kali mendaftar diminta untuk memberikan foto kartu identitas dan swafoto dengan kartu identitas secara mandiri. Selama ini bentuk-bentuk kejahatan digital yang menyalahgunakan data pribadi pihak lain dikenakan hukuman sesuai yang tercantum di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setidaknya ada 6 pasal dalam Undang-Undang ITE yang mengatur larangan penyalahgunaan data pribadi. Tapi ini belum cukup. Hingga kini, substansi perlindungan data pribadi tersebar di 32 undang-undang. Masing-masing saling tumpang tindih karena tidak terintegrasi dalam konsep besar perlindungan data pribadi. Desember 2019, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menargetkan Indonesia memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Pada 2020, pembahasan menunggu surat Presiden ke DPR tentu setelah RUU Omnibus Law rampung dibicarakan.